tafsir Al-Qurtubi bahwa mimpi itu sesuatu yang mulia. Mimpi mempunyai tempat yang tinggi di dalam agama ini. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah, selama 6 bulan beliau berturut-turut tiap malam mendapat mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hal mimpi ini Rasulullah bersabda, ar-ru'ya thalathatun minha tahawiru syaitan liyahzuna ibnu Adam wa minha ma yahumur rajul fi yaqzatihi fayarahu fi manamihi wa minha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, rawahu Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan maksud hadis Rasulullah ini adalah bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi adalah sesuatu yang kita alami. Ada 3 macam jenis mimpi. Pertama, mimpi dari syaitan. Yang kedua, mimpi daripada pekerjaan-pekerjaan, pemikiran-pemikiran sebelum guring. Bahasa kampungnya tawajuh. Bisa bangun guring, sebelum guring nang apakah dipikirakan, nang apakah nang digawi sampai guring ke mimpi-mimpi nang digawi tadi. Nah, itu macam nang kedua, mimpi tawajuh ngarannya. Nang ketiga, mimpi ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, min amba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Dari mimpi ini kita bisa mengetahui keadaan kita yang akan datang, dan dari mimpi ini pula kita bisa mengetahui keadaan kita yang telah lalu. Ini disebut ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, yang pertama tadi mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan ini adalah mimpinya orang-orang kafir, mimpinya orang-orang fasik, mimpinya orang-orang nang guringnya kada baudu. Mimpi syaitan, guringnya dalam keadaan kotor, kada suci. Bila bermimpi, itu mimpi syaitan. Nah, mimpi syaitan ini bisa saja bujur, tapi 100:1. Ibarat kita bermimpi 100 kali, paling-paling sebuting nang bujuran mimpi itu, nang lainnya itu adalah kada punya makna. Nah, kada ditakwilakan itu, kada bujur takwilnya. Kenapa? Karena mimpi ini daripada syaitan. Orang kafir, orang fasik, orang yang guring kada bersuci, mimpinya mimpi syaitan. Kemudian yang kedua, mimpi tawajuh. Nah, ini kada ada kebenarannya. Ini karena kekuatan hayalan sebelum guring mimpi-mimpi, kada ada maknanya mimpi itu. Nah, yang ketiga inilah mimpi yang mulia di dalam agama Islam, disebut ru'ya shadiqah, disebut 6 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Mimpi ini nang kalau kita takwilkan, kita takbirkan, nah bisa jadi takbirnya, bisa jadi takwilnya. Kalau mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, itu kemungkinan besar kada bujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin 'urija bi ruhihi ila al-'arsy, fa kanat ru'yahu shadiqah, wa in lam yanam 'ala taharah kasurat ruhuhu 'anil bulugh, fatilkal manamat agdatsu ahlam la tasduqu." Bila guring, bila tidur seorang hamba atas keadaan suci, Imam Ghazali mengatakan suci ini suci lahir batin. Artinya apa? Kita sebelum guring suci daripada najis dan suci daripada dosa. Artinya tobat sebelum guring itu. Seseorang yang guring atas keadaan suci, maka rohnya itu naik, artinya berhubungan ke arsy Allah. Maka mimpinya itu orang shadiqah, benar.
Mimpinya akan terjadi, mimpinya bisa ditakwilkan, bisa ditakbirkan. Dan jika seseorang guring tidak dalam keadaan suci, maka rohnya tidak sampai kepada yang demikian itu. Maka mimpinya itu hanya merupakan bunga-bunga tidur belaka, tidak ada artinya. Jadi kalau kita bermimpi, guringnya berwudu, sebelum guringnya tobat, guring, memimpi. Nah, kalau kita mencari tukang takbir mimpi, apa mimpi tadi, takbirnya, apa takwilnya, misal mimpi menyembelih ayam umpamanya. Nah, kalau ditakbirakan, kalau kita guring kada berwudu, aduh saya dikisahkan mimpinya. Kenapa? Itu adghasu ahlam, mimpi bunga-bunga tidur. Jadi sebelum kita hendak bertakun takwil mimpi, guringnya berwudu kada, guringnya bertobat kada. Bila berwudu, bertobat, mimpi, nah diperhitungkan mimpi ini. Min anba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Para muhibbin rahimakumullah, banyak di antara ulama-ulama yang mengarang kitab tentang takbir mimpi ini. Di antaranya Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi dalam kitabnya Ta'thirul Anam bi Ta'biril Manam. Nah, ada lagi Syekh Ibnu Sirin, ahli takbir mimpi. Beliau ada mengarang kitab tentang takbir mimpi. Ada lagi Kamaluddin Ad-Damiri, beliau mengarang takbir mimpi khusus mengenai mimpi binatang. Jadi kalau kita bermimpi, guringnya yang demikian tadi, kawa dicari di dalam takbirnya itu. Ada maknanya. Disebutkan dalam kitab itu, andai kata kita guring dalam keadaan suci bersih, guring, kita mimpi berwudu. Bila kita mimpi berwudu sampai tuntung, berarti cita-cita kita tercapai. Ada ngihan apa yang kita angan-angan itu akan terjadi. Bila berwudunya kada tuntung, kada bakal terjadi. Ulama ada menafsirkan demikian. Orang bermimpi minum susu, kalau susunya itu susu unta, berarti dia tidak berapa lama lagi akan dapat harta, dapat ilmu rahasia. Tapi guringnya guring yang baik nih, guring yang bersih. Mimpi minum susu unta, nah ada harapan dapat harta, dapat ilmu. Kalau guring mimpi minum susu sapi, ini pertanda tahun yang dihadapi ini adalah tahun kemakmuran bagi yang minum susu itu. Minum susu sapi. Kalau yang diminum dalam mimpi itu susu kambing, nah ini orang akan dapat harta, dapat ilmu, dapat kegembiraan, dapat kebaikan yang banyak. Tapi kalau dalam mimpinya minum susu binatang liar, susu banting umpamanya, nah ini orang menandakan ada kerusakan dalam agamanya. Nah, takwil mimpi macam itu bisa ditakwilkan kalau guringnya tadi dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih dan suci.